Welcome to Kido Daycare. Tahu nggak sih apa itu daycare? Jadi, daycare merupakan tempat penitipan anak berusia batita, balita hingga usia memasuki sekolah. Daycare juga memiliki berbagai fasilitas dan pelayanan yang dapat menunjang tumbuh kembang anak. Daycare juga akan menjadi tempat bagi anak untuk belajar, bermain, dan siap untuk merawat dan menjaga anak kalian loh, Mams. Nah, Mams, sebagai seorang ibu, apakah Mams pernah merasa bimbang ketika di satu sisi karir merupakan hal yang penting dan ingin bekerja secara nyaman tanpa harus khawatir karena meninggalkan anak di rumah? Namun, di sisi lain, merawat anak juga merupakan hal yang penting dan terutama demi tumbuh kembang si kecil yang optimal. Memang ya Mams, hidup sebagai seorang ibu yang turut berkarir tentu menjadi tantangan tersendiri. Meski ada babysitter yang siap untuk mengurus anak, namun terkadang terdapat kendala di mana kita belum menemukan babysitter yang cocok untuk anak. Oleh sebab itu, daycare hadir untuk menjawab permasalahan tersebut, sehingga Mams dapat bekerja dengan nyaman, lalu anak pun dapat dirawat dengan baik di tangan yang tepat. Namun Mams, ternyata terdapat stigma buruk dan kekhawatiran orang tua terhadap daycare nih Mams. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama, apakah pelayanan dan fasilitasnya baik? Kedua, apakah kualitas pengasuh terjamin bagus? Ketiga, bagaimana apabila pengasuh bersikap tidak baik atau melakukan kekerasan kepada anak? Keempat, apakah pelayanan yang diberikan dapat menunjang tumbuh kembang anak? Kelima, apakah keamanan anak terjamin? Dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, aku, Clarita, melalui video ini akan memberikan beberapa tips kepada Mams terkait cara memilih daycare yang baik demi kebaikan dan keamanan si kecil tentunya. 1. Memilih daycare dengan jumlah pengasuh yang banyak. Dengan jumlah pengasuh yang banyak dan setiap orang yang dibatasi dalam merawat anak, maka mereka akan memiliki kemampuan dan fokus perhatian yang lebih baik dalam mengurus setiap anak, sehingga tidak akan ada anak yang terlantar nantinya. Kedua, mengecek pengasuh daycare. Jadi, penting bagi Mams untuk mengecek pengasuh daycare untuk menilai dan mempertimbangkan apakah mereka memiliki kredibilitas, tanggung jawab, dan kualitas kinerja yang baik dalam mengasuh anak. Hal ini dapat dibuktikan ketika Mams mengunjungi daycare dan melihat bagaimana cara pengasuh merawat anak dan bagaimana respon yang diberikan anak tersebut. Hal ini penting supaya Mams dan anak terhindar dari pengasuh yang tidak benar, apalagi hingga merugikan anak dan Mams sendiri. Ketiga, mengecek fasilitas dan pelayanan daycare. Jadi Mams, dalam memilih daycare, penting juga untuk mengecek fasilitas dan servis yang ditawarkan, sehingga Mams dapat tahu bahwa fasilitas dan servis yang diberikan merupakan kualitas yang baik dan dapat menunjang tumbuh kembang anak, seperti permainan dan pembelajaran yang dapat merangsang sensorik, motorik, dan perkembangan anak. Keempat, memastikan bahwa daycare memiliki manajemen yang terbuka dan laporan yang jelas. Jadi Mams, dalam memilih daycare penting juga untuk mengetahui bahwa daycare memiliki manajemen yang terbuka dan laporan yang jelas terkait aktivitas anak, kendala, dan hal apa saja yang dilakukan anak selama di daycare. Hal ini penting supaya Mams dapat tahu apa saja yang dilakukan anak dan bagaimana perkembangannya selama dititipkan di daycare. Kelima, perhatikan kebijakan dan peraturan dari pihak daycare. Mams, penting untuk memperhatikan peraturan dan kebijakan yang diberikan oleh pihak daycare seperti jam operasional, keselamatan, kesehatan, keamanan, tata cara dalam mengasuh, dan pelayanan yang diberikan. Hal ini penting untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan bahwa daycare memiliki pertanggungjawaban yang maksimal terkait aktivitas anak dan kondisi anak selama dititipkan di daycare. Keenam, lokasi daycare.
Jadi, penting bagi moms untuk memilih lokasi daycare di lingkungan yang baik dan terjamin keamanannya. Alangkah baiknya apabila moms memilih daycare yang dekat dengan rumah maupun kantor, sehingga memudahkan moms apabila ingin mengecek dan mengunjungi anak. So, gimana nih moms? Apakah tertarik untuk menitipkan anak di daycare? Oh iya, jangan khawatir lagi ya terkait daycare, karena sudah diberikan tips cara memilih daycare yang baik. Semoga moms dapat menemukan daycare terbaik untuk si kecil sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sekian dan terima kasih. See you, bye-bye.